Oke, halo teman bicara, kembali lagi bersama aku Mia di Siniar, teman bicara. Hari ini aku ditemenin langsung oleh dosen saya, Ibu Damar. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bu ya. Oke, alhamdulillah. Katanya Ibu tadi macet ya, Bu, di jalan ya? Iya, terus Iya. memang mungkin juga karena saya lihat salah jam ya, jadi Oke. memang saya berangkatnya jam 13 pada Jumatan, jadi karena berpikir waktunya Oke, 14.30, iya iya. jadi jam 14 itu sudah bisa sampai dan bisa tepat waktu, ternyata salah Iya. melihat jam, mohon maaf. Oke, itu kesalahan teknis aja ya, Bu ya. Oke, Ibu sebelumnya udah pernah diundang ke podcast nggak, Bu? Belum, Oh, baru belum. pertama. Oh, berarti ini pertama kali ya, Bu, ya? Iya. Gimana, Bu, rasanya? Ya mungkin karena dalam pikiran saya berbicara itu adalah sesuatu hal yang biasa Oke. dan tidak perlu sesuatu kepura-puraan, Iya. jadi tidak masalah. Oke. Kalau misalkan Ibu akhir-akhir ini kesibukannya sibuk apa, Ibu? Selain mengajar Tugas sebagai dosen saya mungkin? saat ini dalam hidup saya, tugas saya itu satu mengabdi kepada ibu, Oke. kedua mengabdi kepada negara, tapi Yap. mohon maaf mungkin bukan mengabdi ya, Iya. saya salah, saya ralat, saya itu bekerja pada negara. Mmm. Saya malu kalau saya mengatakan pengabdian saya sudah 32 tahun. Saya malu Wow. sekali kalau mengatakan itu pengabdian, karena saya bekerja, saya dibayar oleh Oke. negara. Justru saya Mmm. dihidupi oleh negara, mungkin Oke. itu yang ketiga, ya kalau bekerja untuk negara sudah jelas kan tupoksinya Betul. seorang dosen itu Tridharma Perguruan Tinggi ya. Oke. Dan yang ketiga, saya adalah seorang ibu dari Iya. 3 anak ya. Tugas saya itu dalam kehidupan sehari-hari dan yang terutama tugas setiap hamba Allah adalah untuk beribadah. Betul Semoga sekali. ketiga tugas duniawi itu menjadi lahan ibadah. Amin 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 amin. Oke, Ibu sempat menyebutkan juga bahwa Ibu merupakan ibu dari 3 orang anak ya, Bu, Iya, ya? Dan saya juga bisa melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas, itu memperlihatkan seorang dosen yang sangat-sangat keibuan gitu loh. Saya juga melihatnya, wah, Ibu Ai ini sangat hangat ketika mengajar gitu. Kami juga merasakan itu, Bu, sebetulnya. Nah, berarti Ibu dari dulu di Tasikmalaya, Bu, tinggalnya? iya. Saya kalau asli Kabupaten Tasik ya, Oke. lahir di Ciawi, besar di Ciawi, hanya mungkin hidup ibu habis di kota Tasik ya. Oke. Selain untuk pendidikan dari SMA di kota Tasik, nanti setelah pendidikan tahun 94, selesai kuliah itu Juli ya, Iya. Juli 93, per 1 Maret 94 diangkat jadi PNS, Mmm. dosen, tapi DPK di Universitas Siliwangi, ya. Oke, DPK itu apa, Ibu, kalau boleh tahu? Diperkerjakan, Oh, karena kita dipekerjakan. dosen PNS itu yang diperkerjakan di perguruan tinggi swasta itu dulu namanya di Kopertis ya, Koordinator Mmm, Perguruan Tinggi Swasta Wilayah iya, 4, kalau sekarang istilahnya LL Dikti. Ya, LL Dikti Dikti. iya. Apa itu, Ibu, artinya? Semacam lembaga untuk ya, Oh, lembaga pemerintah yang mewadahi perguruan tinggi swasta gitu, oke. pendidikan tinggi. Oh, iya iya, paham paham. Nah, Ibu, kalau misalkan kita tarik nih ke masa dulu Ibu, sebelum Ibu bergerak di bidang pendidikan mungkin ya, sama seperti sekarang. Nah, apakah Ibu sudah membayangkan bahwa Ibu tuh akan menjadi seorang dosen gitu, Ibu? Dan sampai Ibu menyelesaikan pendidikan doktoral sampai sekarang? Sebenarnya cita-cita ibu itu bukan sebagai seorang dokter, bukan seorang dosen, tapi ibu itu bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur. Oke. Tantangan di lapangan. Jadi saat lulus SMA tahun 1988, ngotot ingin masuk ke jurusan teknik, gitu Oke. kan. Sampai akhirnya karena tidak lolos PTN, ibu masuk ke STTPU ngambil jurusan teknik lingkungan. Nah, Mmm. hanya mami waktu itu menginginkan ibu menjadi seorang pendidik, gitu. Jadi sampai pada tahun 89 ada testing lagi, kalau sekarang mungkin SNBT ya, Iya. ya. Ikut testing
Dan saat itu hanya punya satu keyakinan, Oke. saya ingin membuktikan doa dan keinginan seorang ibu. Jadi Iya iya. mau tes itu nggak belajar, nggak apa-apa, cuma satu aja, saya ingin tahu sampai di mana sih doa seorang ibu. Ya mungkin Oke. jiwa muda ya Iya. waktu itu kan gitu, kan jiwa muda. Jadi saat diterima di pendidikan kimia IKIP Bandung waktu itu, antara iya dan tidak untuk Iya. melepaskan teknik dan masuk ke pendidikan kimia Bandung gitu Mmm. kan. Dan itu perlu waktu cukup lama Iya ya, iya iya. 1 tahun untuk beradaptasi Oke. gitu. Berarti Ibu memang kan Ibu awalnya di pendidikan kimia ya, Bu, ya? Iya Kemudian Ibu juga sampai akhirnya fokus di gizi masyarakat, betul? iya betul. Kemudian yang terakhir adalah ilmu kesehatan ya, Bu, ya? Ilmu kesehatan kedokteran Ilmu dia itu. kesehatan kedokteran. Nah, apa yang membuat Ibu memilih untuk berpindah dan memilih jalur tersebut gitu? Eee, Asalnya dari pendidikan kimia, ibu mengambil ke gizi masyarakat, awalnya sih dari baca-baca tentang pentingnya ilmu kesehatan, Oke. ya gitu kan, terutama yang terkait dengan gizi. Hanya kan kalau mau masuk ke ilmu gizi murni tidak mungkin karena Iya, S1-nya kan pendidikan kimia kimia, gitu. iya. Kemudian kalau untuk menjadi apa, ilmu kesehatan itu yang Kedokteran iya, kedokteran kesehatan. kesehatan, itu juga Ibu memang ingin melanjutkan setelah dari gizi masyarakat begitu? Saat itu saat wisuda, kebetulan direktur Faskanya itu adalah Prof. Suharyo, Iya. ya. Dia tanya, "Ai kamu mau lanjut nggak di sini?" Pas lagi menerima ijazah waktu itu S2. Terus saya jawab, "Emang Prof jamin saya dapat BPPS?" Iya. Gitu. "Kalau Prof jamin saya dapat BPPS, saya lanjut," saya Oke. bilang gitu. Itu aja sih yang memang Oh. keilmuannya kan Iya nyambung iya ya, iya. dan beliau menjanjikan dia dapat BPPS, waktu itu BPPS dia Iya iya. beasiswanya, ya alhamdulillah akhirnya lanjut di sana. Oke. Berarti memang luar biasa sekali ya, Bu, ya, perjuangannya sangat terasa gitu ya, dari Iya. mulai Ibu kuliah di pendidikan kimia sampai Ibu mengejar doktoral begitu. Nah, kalau sampai saat ini, apakah Ibu memiliki nilai yang paling kuat yang Ibu pegang sampai sekarang gitu? Masalah Masalah mengejar pendidikan sampai bisa seperti saat ini? mengejar pendidikan itu adalah kebutuhan setiap orang, Oke, kebutuhan dasar ya. Kenapa Allah mengatakan bahwa kita itu harus belajar itu kan seumur hidup. betul. Kalau ahli pendidikan itu kan long life education ya, Iya. bahkan para ahli pendidikan itu mengatakan bahwa pendidikan itu prenatal ya, sebelum Mmm. kelahiran itu sudah ada Oh, pendidikan gitu iya kan. iya iya. Jadi kalau untuk mengejar ilmu, menempuh pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, hanya mungkin di sini ada atau tidak adanya kesempatan buat orang tersebut. Mmm. Oke, begitu. Berarti mungkin memang seperti yang tadi sudah Ibu bilang ya, bahwa Ibu ingin membuktikan doa dan keinginan dari seorang ibu, begitu. Iya Oke, berarti ibu merupakan iya sosok yang membentuk cara Ibu berpikir seperti sekarang ya, betul Ibu? iya, ibu itu yang mengajarkan tentang keikhlasan, tentang ketulusan, dan tentang keyakinan pada Allah. Masya Allah. Ibu itu orang yang tidak pernah berhenti berbagi. Beliau itu selalu berbagi dan beliau selalu berkata bahwa rezeki itu ada yang ngatur, rezeki dalam bentuk apapun. Oke. Duh, saya juga jadi ikut sedih ya, Bu, ya, dengarnya Masya Allah sekali. Bagaimana orang tua Ibu bisa membentuk cara Ibu berpikir sampai seperti sekarang, Wah, Iya. Ibu ini. Kalau bapak saya orang yang sangat keras dalam mendidik, Iya. bahkan terkadang saya berpikir waktu masih kecil gitu kan, saya berpikir saya itu bukan anaknya. Karena betapa kerasnya pendidikan bapak saya kepada saya dibandingkan kepada kedua kakak saya. Iya. Tapi setelah menjalani kehidupan sampai ke titik ini, akhirnya saya sadari kalau papa saya tidak mendidik saya seperti ini, saya tidak sampai ke titik ini. Itu aja. Cuman beliau sudah meninggal 21 tahun yang lalu. Mmm. Tapi Ibu luar biasa sekali ya, masih bisa bertahan sampai sekarang Iya. dengan
Wah, luar biasa. Kalau misalkan saya juga kebetulan satu kontak ya dengan ibu, bisa melihat bagaimana ibu berinteraksi dengan putra-putri ibu. Itu luar biasa sekali, sangat hangat gitu ya, Bu, dilihatnya. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita tarik ya, Bu, ya, ke permasalahan sekarang, sekarang tuh lagi banyak-banyaknya isu isu gizi mungkin ya, Bu, ya, di Iya. masyarakat. Nah, mungkin ada beberapa hal yang membuat Ibu tertarik sebelumnya untuk mengambil gizi masyarakat kah gitu? Ya, mungkin untuk masalah-masalah gizi masyarakat itu ya merupakan sesuatu yang sangat penting ya Iya, di dalam membentuk Indonesia sehat. Kita mencanangkan Indonesia sehat, udah mulai dari 2025, 2030 pastikan Indonesia itu berharap Indonesia itu menjadikan manusia yang betul. sehat. Untuk gizi, bukan karena Ibu sebagai seorang ahli gizi atau berkecimpung di dalam ilmu gizi, mungkin kalau Iya, dibilang ahli gizi saya tidak berani menyebutkan sebagai ahli gizi, iya, tetapi yang berkecimpung dalam ahli gizi. Untuk menjadikan Indonesia sehat, pembenahannya adalah dari gizi. Mungkin salah oke. satu program Prabowo dengan MBG itu adalah untuk memperbaiki status Memperbaiki. gizi anak-anak. Karena status gizi anak-anak itu sangat menentukan status gizi pada saat dewasa, Iya, gitu kan. Pada saat dewasa. Pola makan itu adalah suatu karakter yang iya, harus dibentuk dari kecil. betul Dan sekali. setiap penyakit, ya, sebagai seorang yang berkecimpung dalam ahli gizi, saya berani mengatakan bahwa sakit tidaknya seseorang itu tergantung pada asupan zat Hmm, gizinya, gitu betul kan. sekali. Nah, mungkin banyak sekali hasil penelitian yang mendukung seperti itu. Nah, hanya mungkin untuk di dalam gizi masyarakat ini, saya sekarang sudah mulai lebih fokus ke bidang edukasi gizinya, karena Hmm, itu basic-nya Ibu adalah di bidang pendidikan. Jadi oke. menggabungkan antara keilmuan di bidang pendidikan, dasar yang diterima di S1 ke gizi Gizi masyarakat. Jadi ke masyarakat. depan akan lebih fokus kepada edukasi gizi. Oke. Tapi sejauh Ibu bergerak di bidang gizi mungkin ya, Bu, ya, apakah Ibu menemukan tantangan yang paling besar di situ? Dalam mengedukasi masyarakat mungkin? Tantangan yang terbesar adalah kita membuat masyarakat kita melek gizi. Oke, Itu tantangan terbesar ya. Karena perilaku seseorang itu kan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. betul. Mungkin kan dalam pendidikan kita mengenal ada kognitif, afektif, atau konatif, dan psikomotor. Bahwa perilaku seseorang untuk hidup sehat itu sangat dipengaruhi oleh kognitifnya, oleh Betul. pengetahuannya. Maka sebagai seorang ahli gizi atau para ahli gizi, yang terpenting itu adalah bagaimana membuat masyarakat melek gizi. Jadi kalau toh kita kasih makanan bergizi, kita kasih apa, kalau mereka belum sadar tentang makanan bergizi, akan sulit susah untuk merubah perilaku mereka untuk menjadi yang sadar gizi lebih Betul baik. sekali. Oke, berarti Bu kalau misalnya kita tarik ke mahasiswa sekarang nih ya Bu ya, Ya. di Universitas Siliwangi khususnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai mungkin cara konsumsi anak mahasiswa zaman sekarang mungkin, apakah Ibu memiliki pandangan tersendiri terhadap itu? Ya, kalau mungkin bukan hanya mahasiswa ya, Iya, kalau tentang cara konsumsi itu. Mungkin saya juga sebagai pendidik atau teman-teman lain atau pada orang tua itu, mungkin baru paham dalam ilmu teori ya. iya, Saat prakteknya itu masih sangat susah, karena terutama dari kondisi lingkungan. iya, Lingkungan yang menyediakan makanan-makanan yang beraneka ragam, dan keyakinan kita untuk memakan asupan makanan yang bergizinya yang masih belum terlalu kuat gitu. mmm, Jadi ya jangankan melihat dari cara makan mahasiswa, iya, kita aja kadang-kadang sebagai pendidik iya, atau mungkin pendidik gizi, itu ya makanan kita belum bisa sepenuhnya sesuai aturan gizi oke. seimbang. Ini sangat menarik ya Bu ya, karena Iya, juga saya merupakan mahasiswa gizi iya, yang memang banyak sekali tantangan dalam menyusun pola hidup sehat khususnya dalam makanan gitu ya Bu ya. Soalnya di Tasik itu kan banyak banget jajanan ya Bu iya ya. betul. Jadi kita gampang sekali untuk apa ya, kabita kalau kata bahasa Sunda mah. Iya, dan memang mereka itu kan berdagangnya dengan membuat orang kabita Iya, ya.
Oke, menarik sekali ya teman bicara, bagaimana Ibu Ai bisa meringkas masalah gizi saat ini khususnya di Universitas Siliwangi, kemudian juga tadi kita sudah membahas bagaimana latar belakang Ibu ketika dulu sebelum bergerak di dunia pendidikan ya Bu ya. Nah, mungkin untuk saat ini Ibu berarti sudah melewati banyak peran ya Bu ya, sebagai dosen, kemudian juga Ibu pernah menjabat sebagai ketua jurusan ya Bu ya? Iya, sebagai Iya, ketua saat itu jurusan. kalau tidak salah itu tahun 2018, betul, Ibu? 2018 saat Gizi baru dibuka. Nah, itu bagaimana bisa Ibu dipilih dan dipercaya untuk menjadi ketua jurusan? Ya karena pada saat itu mungkin yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua jurusan Ibu. Oh, Kami membuka jurusan gizi dengan 4 dosen, iya. 4 dosen gizi dan yang ditambah bergabung itu adalah Pak Kosasi sebagai dosen MKWU ya. Mmm, 4 dosen yang harus mengajar sekian mata kuliah dan di tahun kedua salah seorang dosen meninggalkan gizi oh, karena diangkat jadi PNS di oke. tempat lain. Jadi mungkin kenangan yang terindah itu bisa masuk dalam satu hari itu 3 jadwal dengan 3 mata kuliah yang berbeda. Oke. Mmm, Itu berarti aja kenangan iya. terindahnya gitu. Dan kenangan terindah yang kedua saat anak-anak bilang, "Bu, kok yang saya lihat wajah ibu terus?" Berarti luar biasa sekali ya, Bu, ya, tantangannya sangat terasa Sangat bagaimana terasa iya, bagaimana kita memperjuangkan untuk bisa bertahan ya, betul, terus sampai disambung dengan Covid betul, gitu kan, sampai bisa menjadikan angkatan 2018 itu sebagai lulusan gizi dengan menyandang SGZ, tapi sebenarnya hati ini merasa berdosa sama mereka karena saya tidak bisa memberikan hak mereka mmm, seluruhnya. Artinya hak mereka untuk belajar dengan iya, baik, hak mereka untuk bisa praktikum dengan betul, keterbatasan alat, hak yang mereka harus dapatkan itu tidak bisa saya penuhi. Jadi saat mmm, mereka lulus, saya hanya cuma bisa meminta maaf. Tapi berdoa ya semoga iya. mereka bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak Amin, lagi. amin, amin. Tapi luar biasa sekali ya, Bu, ya, terlihat perkembangannya dari jurusan gizi sebelum seperti sekarang gitu ya? Ya, alhamdulillah dengan perhatian dari pimpinan, dengan banyaknya diangkat dosen, Betul. fasilitas laboratorium dan lain-lain, alhamdulillah ya sekarang itu kan perkembangan prodi gizi itu jauh lebih baik. Iya, alhamdulillah Dan sekali. mudah-mudahan bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari prodi gizi Amin, selanjutnya. amin, amin. Nah, sekarang juga Ibu sedang menjabat sebagai anggota dari Senat, betul, Ibu? Oh iya, dari Oh, Senat iya. Universitas. Nah, dan sampai saat ini juga Ibu menjadi satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai rektor tuh. Iya. Nah, menurut saya itu merupakan keputusan yang pastinya bukan keputusan yang ringan bagi Ibu ya. Apakah yang membuat Ibu merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus saya selesaikan? Sebenarnya menjadi balon rektor bukan suatu keinginan. Saat pengumuman 15 dosen Unsil masuk dan bisa memenuhi nominasi sebagai calon rektor, saya sempat ditanya oleh beberapa orang, Iya, "Bu Ai mau mencalonkan?" Dan jawaban saya biasanya simpel dan apa adanya. iya, seperti apa itu, "Ngapain Bu? saya mencalonkan diri? Menang kagak, capek iya." Oke. Itu jawabannya. Mungkin jawaban yang wajar kan, Iya, karena kita tahu, bukan kita ya, saya tahu dan saya mendengar bahwa yang lain itu sudah bersiap dari iya, beberapa tahun ke belakang. betul, Karena Pak Rektor sekarang, Pak Nundang itu kan sudah habis masa usia iya, untuk menjabatnya dan usianya juga tidak memungkinkan lagi beliau menjabat sebagai rektor. Berarti kan betul. membuka peluang buat Iya, yang lain. Jawaban itu masih saya pegang sampai tanggal 17 Desember, masih ingat. Waktu itu Pak Warek 3 mau ngambil formulir dan mengajak. oke. Masih berpikir dalam pikiran saya ikut itu hanya mengantar Pak Warek 3. Iya. Karena kan lihat di foto-foto yang lain kan pada ngambil formulir pada diantar Iya, gitu kan. Nah, setelah Pak Warek ngambil nomor, Pak Warek, "Bu Ai nggak ngambil sekalian?" iya, Terus panitia, "Bu ambil Bu," gitu kan. iya, Saya ngambil saat itu bukan hanya Ibu, iya, Pak Warek, Ibu dan Bu Prima. iya, Gitu. Kita bertiga ngambil, dah ngambil.
Terus ambil, saya bilang ke panitia, tapi saya tidak lanjut loh, saya cuma ngambil saja Oke. formulir gitu kan. Saya simpan. Nah, terus foto saat ngambil formulir saya kasih ke anak-anak. Iya. Acara apa mah? Ngambil formulir. Tapi mama nggak daftar. Yang nyeletuk itu kedua anak, yang paling besar dan paling kecil. Paling besar bilang gini, "Dek, masih ingat gak nasihat mama ke kita?" Iya. Adiknya menjawab, "Masih Kak, mama selalu bilang ke kita, kalau ada kesempatan ambil. Oke. Karena kita tidak tahu takdir kita itu yang mana dan Betul sekali. apa." Memang itu selalu saya tekankan pada anak-anak saya. Tapi saya bilang, kayaknya terlalu jauh kalau ibu mama harus daftar gitu Iya. kan. Udah saya putuskan tidak akan dilanjut. Sampai hari Seninnya dari panitia meminta data untuk ke rumah sakit. Saya masih menolak. Hanya sampai saat itu saya menelepon Pak Kosasi Hadi sebagai anggota panitia. "Pak Adi, saya sudah bilang saya tidak akan daftar." Terus Pak Adi bilang, "Bu, khawatirnya kurang calon." Oke. Nah, untuk memenuhi aturan kementerian. Iya. Oke, saya jawab gini. Jadi saya mendaftar sebagai balon rektor itu hanya loyalitas saya kepada Unsil. Oke. Gitu kan. Nah, akhirnya dipenuhilah semuanya aturannya sampai akhirnya. Nah, waktu itu juga karena sudah tahu ada 7 dari internal plus Iya. saya tuh, plus ibu itu memutuskan tidak akan dikumpulkan. Oke. Nah, kembali anak saya yang mengingatkan, "Mah, satu nasihat mama lagi." Kata mama, keputusan apapun yang sudah kita ambil, kita harus bertanggung jawab. Oke. Dengan mama tidak mengembalikan, mama menunjukkan bahwa mama tidak bertanggung jawab atas pilihan mama. Apapun itu jalannya, apa mama diminta tolong orang atau mama disuruh, toh mama yang memutuskan Iya. katanya. Ya akhirnya dikembalikanlah formulir Oke. tersebut. Itu ceritanya kenapa sampai duduk di sini Oke. dan ditanya-tanya. Tapi bagi Ibu sendiri ya Bu ya, sebagai seorang perempuan gitu, apakah ada beban tersendiri Ibu untuk menjadi bakal calon rektor ini? Atau motivasi tersendiri mungkin? Sebenarnya mungkin bukan hanya sebagai perempuan ya, gender gitu kan. Kemarin ibu tidak memandang ibu sebagai perempuan yang mencalonkan diri, tapi kemudian ibu juga berpikir bahwa sekian lama Unsil mulai dari swasta sampai negeri ini udah mau keempat ya kita. Iya. Rektor periode keempat itu tidak ada ibu dosen yang maju untuk balon. Nah, mungkin ini Oke. bisa menjadi motivasi buat dosen-dosen perempuan Iya. yang lebih muda untuk kedepannya lebih berani. Tetapi yang saat ini dipikirkan oleh ibu duduk sebagai balon ini, sebagai calon rektor ini, ibu hanya berpikir Unsil itu rumah ibu. Oke. Unsil itu rumah saya. 32 tahun saya di sini, 32 tahun saya bersama rekan-rekan, mulai dari Unsil swasta sampai Unsil ini Iya. negeri. Dan perjalanan ibu duduk sebagai balon juga bukan suatu niat, apalagi suatu ambisi gitu kan. Kalau toh saya bisa duduk di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Oke. Unsil ini. Oke, berarti Ibu berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma soal jabatan ya Bu ya, tapi Bukan. juga tanggung jawab, amanah juga ya Bu ya? Betul. Seorang pemimpin, watak kepemimpinan itu yang ibu dengar ya. Kebetulan yang bicaranya adalah waktu itu Papa Ibu. Leadership yang terutama adalah watak, bawaan gitu kan. Seseorang bisa menjadi pemimpin, tetapi yang terutama menjadi pemimpin itu dia mesti mempunyai karakter, mesti mempunyai bawaan, dia memang bisa menjadi seorang pemimpin. Iya iya iya, berarti memang kalau misalkan dikaitkan dengan tugas seorang pemimpin, menurut Ibu apakah beratkah menjadi seorang pemimpin atau saya bisa menjalani itu dengan apa ya, mengikuti alur yang ada begitu? Seorang pemimpin
berat atau tidaknya seorang pemimpin sebenarnya bagaimana dia bisa mengkoordinasikan rekannya. Ya maaf mungkin kalau dibilang bawahan terlalu ini kan, Oke, ya, ya. tapi rekan. Kalau di sini itu kan di Unsil itu kan sebenarnya kita adalah sejajar ya, Iya, gitu. Tidak ada pejabat atau apa, kan ada namanya juga DT, dosen iya, dengan tugas tambahan. oke. Jadi sebenarnya kita sejajar Iya, gitu kan. Ah, mau DT, mau DS, mau tenaga kependidikan. Jadi seorang pemimpin itu kan bukan teknis. betul. Seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk mencapai visi dan misi yang sama. Betul. Jadi yang pertama seorang pemimpin itu kan harus bagaimana mengajak para rekan-rekannya, mungkin kalau di sini rektor ya, Iya, gitu kan, untuk mempunyai visi yang sama ke depan. oke. Kalau misalkan semua rekannya itu baik dosen maupun tenaga pendidikan sudah punya misi yang sama, visi yang sama, tidak akan terlalu sulit. Karena kita sudah punya satu tekad yang sama. Oke. Justru yang akan mempersulit seorang pemimpin itu jika memang visi misinya yang belum searah, gitu kan. Kalau itu bukan menganggap enteng gampangnya Iya, iya, seorang iya. pemimpin ya. Memang untuk mencapai visi dan misi yang sama itu emang itu perlu waktu. Tapi Oke. justru disitulah bagaimana seorang pemimpin bisa menumbuhkan kepercayaan. Iya, Gitu iya, kan. iya. Kepercayaan dari orang-orang, dari teman-temannya itu bahwa saya mampu loh mengkoordinasikan ini. Bukan Oke. saya mampu mengerjakan mencapai tujuan ini, Iya, gitu. Karena seorang pemimpin itu kebijakan, iya. bukan teknis yang harus dia lakukan. Berarti memang sebuah kolaborasi juga perlu dilakukan ya, Bu, Oh, ya, dalam memimpin? kolaborasi itu sangat penting. Dan seorang pemimpin itu kan dia harus bisa memilih siapa yang akan menjadi wakilnya. Siapa yang akan nanti menjadi tombak dalam memperjuangkan visi misi itu, Oke. gitu kan. Unsil itu besar ya dengan Iya, dosen dan tendik sebanyak sekian ini gitu. ratus, mahasiswa sekian Iya, ribu gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dan visi misi itu kan bukan hanya dosen dan tendik ya, betul. mahasiswa juga sangat Betul berperan di sekali. sini, dan bagaimana kita bisa mengajak ribuan mahasiswa itu, gitu kan. Iya, Itulah yang cara yang harus dipikirkan. oke. Berarti Bu, kalau misalkan Ibu melihat 5 tahun ke depan dari sekarang gitu, apakah Ibu memiliki harapan tersendiri untuk perkembangan jurusan, kemudian kampus ini agar menjadi seperti yang Ibu harapkan begitu? Eee, tentu ya kita punya harapan, kita punya tujuan yang ingin dicapai, eee, dan tujuan itu bisa kita capai bersama. Betul, Bukan hanya ibu, bukan hanya para pejabat atau para DT ya, dosen betul. dengan tugas sama atau dengan pada tenaga kependidikan, tapi tujuan ini harus bisa dicapai oleh semua. Ibu mengambil moto ya, Iya. atau mungkin tujuan terakhir yang ingin Ibu capai itu adalah menjadi kampus excellent dan berkarakter, gitu kan. Seperti apa itu, Bu? Excellent itu kan lebih dari unggul ya Betul. sebenarnya, gitu. Excellent itu bukan hanya dilihat oleh kasat mata tetapi bisa dirasakan. Iya, Dirasakan oleh sivitas akademika, dirasakan juga oleh masyarakat. Karena kan oke. kita sekarang kampus berdampak ya. Betul. Excellent Campus itu kan sebenarnya bukan ide awal dari Ibu ya. Iya, Excellent Campus itu adalah merupakan harapan dari Pak Masudi. Tahu kan Pak mmm, Masudi? Pak Pendiri Masudi. Unsil ini Oh, iya, iya, swasta. iya, iya. Tahun 87 beliau mulai mencanangkan bahwa suatu saat harapan yang dia inginkan kampus Unsil itu adalah menjadi excellent campus. Kampus yang excellent, dan Ibu bertambahkan kampus excellent yang berkepribadian atau yang berkarakter, Berkarakter. gitu kan. Itu aja. Oke. Kalau untuk saat ini ya, Bu, ya, menurut Ibu langkah yang paling realistis yang bisa diambil dari sekarang itu untuk mewujudkan kampus yang excellent dan berkarakter itu seperti apa? Memperbaiki pondasi Fondasi seperti di apa itu? dalam kampus, tata Oke, kelola, oke. itu kan, itu. Karena bagaimana kita bisa tumbuh jika pondasi kita nggak kuat. Jadi Mmm, program pertama itu, dalam misi pertama itu adalah optimalisasi tata kelola. Optimalisasi tata kelola di sini adalah
bukan memperbaiki karena memang sudah baik ya, tapi Iya, mengoptimalkan gitu kan. Ya, kita akan melihat keahlian bidang. Artinya kita serahkan semua itu pada ahlinya. oke. Siapa yang duduk di situ itulah yang ahlinya. Ya. Kan dalam Mmm, agama itu tunggulah kehancuran jika sesuatu diserahkan bukan pada oke. ahlinya. Itu yang memperbaiki dulu pondasi ya. Pondasi. Mmm, Kita mau berkembang gimana? Gedung kita mau berdiri kokoh gimana? iya, Kalau pondasinya itu tidak tidak kuat. kokoh Ya, gitu ya. tidak kokoh. Oke. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah menjawab bahwa fondasi adalah hal yang penting untuk diperbaiki saat ini gitu Ya. ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu, apakah peran mahasiswa di dalam fondasi itu harus seperti apa untuk bisa menguatkan fondasi itu? Eh, mahasiswa mahasiswa itu sebagai pelaku, sebagai pengamat, Iya, sebagai penilai, betul. ya. Yang jelas kita tidak bisa mengabaikan hasil pengamatan mahasiswa Iya, gitu kan. Mahasiswa itu bisa diajak duduk bersama, oke. bisa diajak berbincang, mau dibawa kemana kampus ini. Jadi kita harus menanamkan kepada mahasiswa ini Unsil itu rumahmu loh, Iya, yang akan terus kalian bawa. Bukan hanya sampai sarjana, betul. tapi sampai seumur hidup. Unsil ini akan dibawa oleh Iya. kalian gitu kan. Jadi mengajak mahasiswa, ini rumah kita yang bangun, kita yang tata dan kita yang akan menikmatinya. Oke, luar biasa sekali ya teman bicara bagaimana Ibu akan membawa mahasiswa untuk duduk bersama, berbincang, kemudian merencanakan apa yang perlu diperbaiki untuk 5 tahun ke depan ketika Ibu menjadi seorang rektor mungkin ya Bu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya Bu ya, kondisi Unsil saat ini, kemudian juga dari pandangan Ibu mungkin, bagaimana kondisi Unsil saat ini Bu, kalau dikaitkan dengan peran mahasiswa yang akan menjadi pondasi nantinya? Kondisi Unsil saat ini, wah sudah cukup bagus ya, Oke, gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke Unsil juga sudah mahasiswa-mahasiswa yang terpilih betul, dengan melalui jalur seleksi gitu kan. Mahasiswa itu merupakan sumber daya manusia buat Unsil jauh lebih baik betul, gitu setuju kan. sekali. Nah itu, ya saat ini hanya mungkin masih ada kesenjangan ya Iya, antara mau mahasiswa dengan mau kita. oke, Atau mungkin belum tersalurkannya maunya iya, mahasiswa itu iya gitu iya iya kan. iya, Nah itu di situ mungkin masih ada sedikit jeda ya, iya, masih ada sedikit jeda dan itu yang harus kita perbaiki. Sehingga semua sekarang mmm, berjalan dalam satu alur. Bersama oke, nggak mungkin, bersatu itu nggak iya mungkin, iya, tapi kita bisa berjalan aja sesuai satu alur. oke, Menyatukan mahasiswa dengan dosen nggak mungkin. iya, Tapi bagaimana menggiring mahasiswa itu untuk ke visi dan misi yang sama. mmm, oke. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang menggiring mahasiswa untuk bisa memiliki visi yang sama ya, Bu, ya. Apakah Ibu memiliki cara yang konkret untuk itu agar kita mahasiswa bisa sejalan visi misinya dengan tenaga pendidik, kemudian sivitas akademika di sini? Sebenarnya dengan kita melakukan kewajiban, kalau dosen, pendik itu melakukan pekerjaannya tupoksinya Iya, sesuai dengan jelas iya, dengan kewajiban, ibu pikir nggak terlalu sulit iya, menggiring ke mahasiswa itu. iya iya. Kita berikan hak mahasiswa. Saat kita Mmm, melaksanakan kewajiban kita kepada mahasiswa, berarti kita sudah memberikan hak mereka, oke, gitu. Dan setiap orang yang sudah mendapatkan haknya, itu yakin iya, dia akan respect. oke. Tapi mungkin Ibu ini tidak akan mudah ya, Bu, ya, Oh, untuk tidak akan iya, mudah, tidak akan mudah. iya. Dan karena memang beberapa mahasiswa juga yang saya lihat gitu ya Bu ya sejauh ini, saya melihat bahwa tidak semua mahasiswa itu merasa Unsil ini adalah rumah aku loh Iya, gitu. betul. Nah, kalau menurut Ibu agar mereka merasa bahwa Unsil ini adalah rumah kita, itu seperti apa ya Bu ya? Ya kembali, artinya memberikan hak mereka Oke, seutuhnya.
Apa Iya yang iya. mereka harus dapatkan di Unsil itu mereka dapatkan. Misalkan kita menggunakan uang kuliah tunggal. Iya. Nah, hak mereka dalam pengertian UKT itu apa? Apa sekarang mahasiswa sudah mendapatkannya? Jawabannya ada di Anda sebagai Oke. mahasiswa, gitu kan. Nah, sebenarnya kita berikan hak mereka, Mmm. gitu kan. Bukan berarti kita ngemanjain mereka, Iya bukan. iya. Kita memberikan hak mereka memang secara proporsional, Oke. gitu. Mahasiswa itu pintar loh, mahasiswa itu manusia dewasa, Betul. dia sudah berpikir. Memang tidak semua mahasiswa, karena mereka menjadi mahasiswa juga ada yang memang benar-benar ingin jadi mahasiswa, ada yang cuman ingin label Mahasiswa, mahasiswa oke. hanya untuk menyelamatkan uang saku. Iya. Ada kan Iya iya mahasiswa iya. seperti itu. Nah, akhirnya kan Unsil itu kan sudah mempunyai pendamping akademik. Oke. Dosen-dosen itu kan punya bimbingannya. Iya. Nah, itu disitulah tugas pendamping akademik. Jadi kan Mmm. semua tidak saya kerjakan sendiri. Betul. Makanya tupoksi dosennya, tupoksi pembimbing akademik. Nah, kalau semua sudah bisa berjalan di situ kan optimalisasi tata Oke. kelola gitu. Berarti kalau misalkan mahasiswa sudah mendapatkan haknya, semuanya juga akan berjalan dengan lancar mungkin ya, Bu, ya? Iya, orang marah itu karena dia merasa haknya terambil. Oke. Orang marah itu karena merasa haknya terambil atau haknya terganggu Iya, gitu. Orang akan marah. Selama seseorang merasa haknya tidak terambil itu nggak akan marah kok, betul. fine-fine saja. Jadi saat mereka masuk ke Unsil itu, mereka udah tahu, oh saya itu kewajiban saya ini, Iya saya akan dapatkan ini. iya. Nah kalau mereka sudah terpenuhi harapannya, gua akan marah karena yang ibu yakini orang marah itu karena terambil haknya, merasa Mmm. tercuri gitu. Betul betul betul. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya, Bu, Iya, ya? Dengan memberikan hak kepada mahasiswa, kemudian sivitas akademika yang lainnya, fondasi yang Ibu maksud tadi itu bisa berdiri dengan kuat, iya, begitu. Nah, Ibu mungkin sudah paham dengan karakteristik mahasiswa sekarang ya, Bu, ya? iya, Dan Ibu juga pernah mungkin mengalami, apa, Ibu pernah menjadi mahasiswa dulu, kemudian Ibu sudah mengenal bagaimana karakteristik mahasiswa sekarang ya, Bu, ya. Tapi mungkin ada perbedaan dari zaman Ibu dan juga zaman sekarang ya. Nah, kalau misalkan Ibu bisa berbicara kepada diri Ibu sendiri ketika Ibu menjadi mahasiswa, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? kalau ibu Iya, kalau Ibu menjadi kalau ibu menjadi mahasiswa sekarang di Unsil. enggak gini, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu bisa memberikan pesan kepada Oh kepada diri ibu, Ibu saat menjadi mahasiswa, apa yang ah, ingin Ibu sampaikan? menjadi mahasiswa itu adalah satu potongan waktu yang harus kita lewati dan Oke. itu tidak akan pernah kembali. Menempuh pendidikan, mendapatkan pendidikan yang terbaik, itu adalah salah satu cara tercepat untuk memperbaiki hidup. Oke. Itu keyakinan yang ibu. Itu memang benar-benar untuk Iya. ibu gitu kan. Itu yang selalu ibu tanamkan pada diri ibu dan anak-anak. Oke, berarti ya teman bicara juga bisa melihat ya, bisa merefleksikan mungkin apa yang sudah Ibu sampaikan dan ini sebenarnya bukan reminder buat Ibu aja berarti ya, buat Iya, saya juga sebagai mahasiswa, kemudian teman bicara di luar sana. Nah, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita, kemudian sama-sama. berbagi pengalaman dan refleksi yang sangat berharga untuk kami semua. Dan saya berharap semoga obrolan ini menjadi wawasan bagi kami semua dan pengingat juga ya untuk terus belajar dan menjaga nilai-nilai mahasiswa, kemudian nilai-nilai ya nilai-nilai mahasiswa di dalam setiap langkah gitu. Oke, sekian terima kasih teman bicara sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.